Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistrawati Ramadhani dengan stambuk 130 2022 0294 selaku dari perwakilan kelompok 1 yang akan memaparkan hasil proyek kami yang beranggotakan Dengan saya Sinarmianti, Stambuk 130 20 20285. Saya Nur Syafikas dengan stambuk 130 2022 0275. Saya Nasrin Amtia Zahra dengan stambuk 130 2022 0239. Dayani Kadir dengan NIM 130 2022 0282. Saya Nurul Fatihah dengan stambuk 1302 022 0249. Dan dengan saya Maharani Safo Andini dengan stambuk 1302 022 0292. Dilanjutkan dengan pelaporan studi lapangan melalui survei dan observasi pada proyek 2. inovasi smart parking di Vkom sebagai solusi awal untuk transformasi digital area parkir kampus karena mencerminkan upaya pengembangan pertama sistem smart parking yang belum ada sebelumnya di Vkom. Sebagai langkah inovatif untuk mengatasi masalah parkir sekaligus mendukung transformasi digital di lingkungan kampus melalui pengelolaan area parkir yang lebih efisien, modern, dan berbasis teknologi. Oke, selanjutnya tujuan proyek. Di mana di sini ada 5 tujuan proyek. Yang pertama, itu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh sistem parkir konvensional di Vkom, seperti ketidakefisien pengguna area parkir dan kesulitan dalam menemukan tempat parkir yang kosong. Yang kedua, mengembangkan solusi parkir lunak berbasis teknologi yang dapat memantau ketersediaan tempat parkir secara real time melalui aplikasi, meningkatkan pengalaman pengguna dalam mencari parkir. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi manajemen area parkir kampus dengan mengimplementasikan sistem pemantauan yang otomatis dan berbasis data, sehingga minimalkan pemborosan ruangan dan waktu. Yang keempat, mendukung transformasi digital di lingkungan kampus dengan menciptakan sistem parkir yang modern dan berbasis teknologi, serta memudahkan pengolahan area parkir secara lebih efektif dan transparan. Yang kelima, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi udara dengan mengurangi waktu pencarian tempat parkir yang mengarah pada penghematan bahan bakar dan mengurangi kemacetan. 3. Metodologi. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Data primer dan data sekunder dipakai untuk mendukung penelitian ini. Pengambilan data dengan cara wawancara dengan Pak Pai dan Pak Rahman yang berkaitan dengan pengelolaan parkir hingga pelaporan keuangan. Metodologi yang dipilih adalah Agile dan Prototype. 4. Pelaksanaan studi lapangan. Bagian A, survei, wawancara, dan observasi. Deskripsi kegiatan. Waktu observasi atau wawancara, tanggal 19 November 2024. Lokasinya di Fakultas Ilmu Komputer. Jumlah pengelola smart parking belum diketahui. Catatan utama, survei dan wawancara terkait pengelolaan smart parking di Fakultas Ilmu Komputer menunjukkan beberapa tantangan seperti masalah anggaran menjadi kendala utama, di mana dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengembangan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan. Observasi juga menunjukkan bahwa infrastruktur parkir yang ada saat ini tidak terorganisir dengan baik, dengan lokasi parkir yang tersebar dan tidak terintegrasi, sehingga menyulitkan pengguna dalam menemukan tempat parkir yang tersedia. Kedua, terdapat tabel pengamatan dan wawancara. Di sini terdapat 7 aspek yang diamati. Yang pertama, kondisi fisik smart parking. Deskripsinya, kondisi parkir di daerah fakultas masih sangat tidak beraturan tanpa sistem otomatis. Hasil, belum ada implementasi fisik. 2. Sistem operasional. Belum ada sistem operasional yang diterapkan. Pengguna bebas parkir kapan saja. Hasil, proses parkir masih dilakukan secara manual tanpa adanya pemantauan yang terintegrasi. 3. Jumlah parkir terproses per hari. Jumlah parkir yang tersedia per hari di fakultas terbatas. Hasilnya, rata-rata jumlah kendaraan yang diparkir per hari tidak terdata. 4. Layanan yang disediakan. Layanan yang direncanakan seperti reservasi tempat parkir dan pembayaran digital belum tersedia. Hasil, pengguna masih menggunakan sistem parkir manual. 5. Permasalahan yang ditemui. Pengguna masih kesulitan mencari tempat parkir. Jadi, banyak kendaraan yang parkir sembarangan sehingga membuat kendaraan lain kesulitan untuk keluar dari parkiran.
Keenam, pengelolaan smart parking. Pengolahan data parkir yang diharapkan untuk memantau penggunaan area parkir belum ada. Dan belum ada pengembangan aplikasi atau sistem yang mendukung pengelolaan parkir secara otomatis. 7. Kesadaran masyarakat. Seringkali ketika ada pengendara yang mengunci motornya dengan kunci leher sehingga menghalangi kendaraan lain. Jadi setiap pengendara lebih memperhatikan etika parkir seperti memastikan motor tidak menghalangi akses kendaraan lain. 3. Yaitu tabel dokumen. Terdapat 6 dokumen yang dikumpulkan. Yang ke-1, visi dan misi pengelolaan parkir. Dokumen ini menjelaskan tujuan jangka panjang dan pendek pengelolaan sistem parkir di fakultas, termasuk komitmen untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi parkir. Catatannya, belum ada visi dan misi yang spesifik untuk sistem smart parkir, perlu disusun dengan melibatkan stakeholder fakultas. Kedua, SOP. Dokumen ini menjelaskan prosedur operasional standar untuk pengelolaan sistem smart parking, termasuk proses pendaftaran kendaraan, penggunaan aplikasi, dan penanganan masalah. Catatannya harus disosialisasikan kepada pengguna dan petugas pengelola. 3. Rencana anggaran biaya. Dokumen ini merinci estimasi biaya yang diperlukan untuk pengadaan, instalasi, dan pemeliharaan sistem smart parking. Catatannya perlu disesuaikan dengan anggaran fakultas. 4. Rencana implementasi. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengimplementasikan sistem smart parking, termasuk timeline dan penanggung jawab. Dengan catatan harus melibatkan tim IT dan manajemen fakultas. 5. Analisis kelayakan. Dokumen ini berisi analisis kelayakan teknis, ekonomi, dan sosial dari implementasi sistem smart parking di Vkom. Catatannya diperlukan studi banding dengan fakultas lain yang sudah menerapkan sistem serupa. 6. Laporan evaluasi. Dokumen ini berisi evaluasi berkala mengenai kinerja sistem smart parking, termasuk feedback dari pengguna dan rekomendasi perbaikan. Dengan catatan, diperlukan setiap semester untuk perbaikan kelanjutan. Bagian B, identifikasi permasalahan. Topik permasalahannya yaitu ketidakefisienan sistem parkir konvensional di Vkom. Deskripsi permasalahannya yaitu sistem parkir konvensional di Vkom menghadapi beberapa masalah utama, termasuk penggunaan area parkir yang tidak efisien. Di sini terdapat tabel permasalahan, yaitu topik permasalahan pertama, ketidakefisienan penggunaan area parkir. Dampaknya, pengelola tidak dapat memaksimalkan kapasitas parkir, menyebabkan pemborosan ruang. Prioritasnya tinggi. Kemudian topik permasalahan kedua, kesulitan menemukan tempat parkir kosong. Dampaknya, penggunaan membuang waktu dan energi, menciptakan frustasi dan ketidaknyamanan. Prioritasnya tinggi. Lalu yang ketiga, kemacetan di area parkir. Dampaknya menyebabkan antrian panjang dan gangguan lalu lintas di sekitar kampus. Prioritasnya sedang. Kurangnya data real time pada pengelolaan parkir, yaitu dampaknya pengambilan keputusan menjadi tidak akurat, sulit untuk merencanakan peningkatan kapasitas parkir. Prioritasnya tinggi. Polusi udara akibat pencarian parkir, dampaknya meningkatkan emisi karbon dan memperburuk kualitas udara di lingkungan kampus. Prioritasnya sedang. Kemudian yang terakhir, pengalaman pengguna yang buruk. Dampaknya mahasiswa, staf, dan pengunjung merasa frustasi, memengaruhi reputasi fasilitas kampus. Prioritasnya tinggi. Kemudian pada bagian C, teknik ilisitasi, yaitu yang pertama deskripsi teknik, yaitu wawancara atau interview. Wawancara adalah teknik elisitasi yang melibatkan percakapan langsung antara analis atau fasilitator dan stakeholder. Dalam wawancara ini, analis mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk menggali informasi terkait kebutuhan, masalah, atau harapan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun. Terdapat metode yang digunakan, yaitu teknik elisitasi. Kedua, ada tabel kebutuhan pengguna, yaitu pengguna pertama ada mahasiswa, kebutuhannya informasi ketersediaan parkir secara real time. Deskripsinya, mahasiswa membutuhkan informasi terkini tentang tempat parkir kosong untuk menghemat waktu saat mencari parkir. Prioritasnya tinggi. Kedua, mahasiswa dan dosen. Kebutuhannya sistem reservasi tempat parkir. Deskripsinya,
Fitur yang memungkinkan pengguna memesan tempat parkir tertentu sebelumnya untuk memastikan ketersediaan tempat parkir saat tiba, prioritasnya sedang. Kemudian satpam atau petugas parkir. Kebutuhannya pemantauan area parkir secara otomatis. Deskripsinya, sistem yang memudahkan petugas parkir memantau kapasitas area parkir melalui perangkat digital tanpa harus berkeliling secara manual. Prioritasnya tinggi. Keempat, pengelola kampus. Kebutuhannya statik penggunaan parkir. Deskripsinya, pengelola membutuhkan laporan data penggunaan parkir di hari sibuk, kapasitas maksimum terpakai untuk evaluasi dan pengelolaan parkir secara optimal. Prioritasnya sedang. Kelima, yaitu mahasiswa, dosen, dan tamu. Kebutuhannya panduan navigasi ke tempat parkir kosong. Deskripsinya, sistem yang memberikan panduan rute langsung ke lokasi parkir kosong untuk meminimalkan waktu pencarian. Prioritasnya tinggi. Kemudian yang keenam, pengguna kendaraan bermotor, yaitu kebutuhannya sistem pembayaran digital. Deskripsinya, fitur pembayaran digital atau e-wallet, kartu kredit atau debit untuk mempermudah dan mempercepat proses keluar parkir. Prioritasnya tinggi. Ketujuh, pengelola kampus. Kebutuhannya integrasi keamanan dengan sistem kampus. Deskripsinya, sistem parkir yang terintegrasi dengan ID mahasiswa atau dosen untuk memastikan keamanan kendaraan dan data pengguna. Prioritas sedang. Kedelapan, semua pengguna. Kebutuhannya aplikasi ramah pengguna. Deskripsinya, antarmuka aplikasi yang mudah digunakan di perangkat mobile agar pengguna dapat mengakses semua fitur tanpa kesulitan teknis. Prioritasnya tinggi. Kesembilan, pengguna kendaraan bermotor. Kebutuhannya peringatan waktu parkir, yaitu deskripsinya notifikasi otomatis untuk meningkatkan pengguna jika waktu parkir hampir habis atau telah mencapai batas maksimum. Prioritasnya rendah. Dan yang terakhir, pengelola kampus. Kebutuhannya sistem hemat energi. Deskripsinya, sistem yang efisien dalam pengguna daya, misalnya menggunakan sensor hemat energi untuk mendukung operasional parkir yang ramah lingkungan. Prioritasnya sedang. Kebutuhan domain. Adapun tabel kebutuhan domain yang dimana terbagi menjadi 3. Yang pertama, teknologi sensor. Kedua, integrasi sistem. Ketiga, aksesibilitas. Adapun tabel kebutuhan fungsional, yang pertama, deteksi parkir otomatis. Sistem harus mendeteksi secara otomatis apakah tempat parkir kosong ataupun terisi menggunakan sensor. Yang kedua, pemantauan ketersediaan parkir real time. Penggunaan dapat melihat informasi ketersediaan parkir secara real time melalui aplikasi ataupun papan informasi. Yang terakhir, peringatan keamanan. Sistem memberikan peringatan kepada pengguna atau keputusan jika aktivitas mencurigakan di area parkir, misalnya kebutuhan non-fungsional, yang dimana terbagi menjadi 3. Yang pertama, keamanan. Persyaratan untuk menjaga keamanan kendaraan yang diparkir dan data pengguna yang tercatat dalam sistem. Kedua, kendalaan. Tingkat kendalaan sistem parkir untuk fungsi tanpa ada gangguan ataupun seperti kegagalan pencatatan atau penambahan proses pembayaran. Disabilitas ataupun kegunaan. Menjamin bahwa sistem parkir baik secara fisik maupun aplikasi mudah digunakan oleh pengguna baik mahasiswa ataupun staf. Dalam proses pengembangan sistem smart parking ini, kami melakukan tinjauan ulang kebutuhan perangkat lunak untuk memastikan bahwa semua kebutuhan telah diidentifikasi dengan baik dan dipahami oleh seluruh stakeholder. Kami melibatkan pengguna seperti mahasiswa, dosen, dan staf bersama dengan pengelolaan parkir dan tim pengembangan. Proses ini dilakukan melalui workshop untuk mendiskusikan kebutuhan fungsional seperti deteksi ruang parkir kosong, navigasi ke tempat parkir, dan sistem keamanan berbasis IoT. Selain itu,
Kami mempresentasikan prototipe awal untuk divalidasi oleh stakeholder. Dari sini kami menerima masukan penting seperti kebutuhan fitur reservasi, parkir, dan peningkatan akurasi sensor untuk area sempit. Nah, kami juga melakukan uji penerimaan pengguna atau user acceptance testing. Dalam uji ini, pengguna mengevaluasi fitur utama sistem seperti deteksi ruang parkir, navigasi, dan keamanan. Hasilnya cukup positif, dengan tingkat penerimaan lebih dari 90%. Namun, pengguna menyarankan beberapa perbaikan seperti menambahkan panduan suara pada navigasi dan integrasi penyimpanan cloud untuk keamanan. Secara keseluruhan, sistem ini dianggap sudah cukup memenuhi kebutuhan dengan beberapa penyempurnaan yang direncanakan untuk meningkatkan kualitasnya. Hasil proyek ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem parkir yang lebih efisien dan efektif di Vkom. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, yaitu Ibu Putri, dan semua pihak yang telah membantu kelancaran proyek ini. Semoga hasil proyek ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.